Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufira Hidayah Rauf, NIM 22040450107 Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi daring, jenis-jenis komunikasi daring, keunggulan dan kelemahan, serta contoh yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. Apa itu komunikasi daring? Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi dan apa itu daring. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan daring sendiri arti dari istilah online, yang merupakan akronim dalam jaringan yang mana terhubung melalui internet. Jadi bisa diartikan bahwa komunikasi daring itu adalah cara atau proses berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu ini biasa disebut sebagai komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi daring. Jenis komunikasi daring itu terbagi atas dua, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Baik, yang pertama, komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media, yang terjadi secara serempak dan di waktu yang sama, atau sering disebut real time. Contohnya yaitu text chat dan video chat atau video call. Yang kedua, komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring tidak serempak atau asinkron juga menggunakan komputer, namun dilakukan dalam waktu tunda atau delay. Contohnya, suatu percakapan atau pesan yang dikirim melalui email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Selanjutnya, keunggulan atau kelebihan komunikasi daring. Yang pertama, dapat dilakukan kapan dan di mana saja, dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. 2. Efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka, sehingga dapat menghemat biaya transportasi. 3. Efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan harus melakukan sebuah perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua belah pihak yang berkomunikasi tidak saling bertatap muka. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, kita dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya. Contohnya yaitu berbagi layar presentasi dan dokumen. 5. Meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang berpartisipasi, baik dalam sebuah diskusi maupun forum-forum yang ada di internet. Yang keenam, meningkatkan intensitas komunikasi. Komunikasi daring dapat mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Adapun kelemahan atau kekurangan komunikasi daring, yaitu yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Seperti intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. 2. Memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software yang tentunya dapat mendukung aktivitas kita di dunia internet. 3. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. 4. Menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktunya yang tepat dapat menunda hal penting lainnya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu contoh komunikasi daring yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi call atau menelpon. Yang kedua, mengirim email. Ini salah satu komunikasi asinkron chat. Kemudian yang ketiga, video conference atau meeting online. Yang keempat, chat atau komunikasi sinkron chat.
dan video call atau komunikasi sinkron video. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang apa itu komunikasi daring, jenis-jenis komunikasi daring, kelebihan dan kelemahan, serta contoh yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.